Saprianus Boda, bekerja di SMA Gembala Baik, Pontianak. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru batch 2 pada Sekolah Tinggi Pastoral Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 232-08185. Berikut adalah video PPL saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, anak-anak. Baik, kita terlebih dahulu sebelum mulai kelas belajar mengajar. Kepada Bapak Guru, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena pada kesempatan hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk memulai pembelajaran ini. Kiranya Engkau memberkati pembelajaran ini agar dapat berjalan dengan lancar dan apa yang nanti akan diajarkan oleh Pak Guru kami dapat berguna untuk masa depan kami kelak. Ya Bapak, doa ini kami sampaikan lewat perantaraan putramu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, Ampun dan Roh Kudus. Amin. Beri salam. Ya. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih Pak Kayu. Baik, Bapak presensi terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir semua ya? Hadir semua. Hadir semuanya. Ya. Ini dia sudah datang ya? Hah? Belum? Oh masih izin? Masih izin ya? Masih. Oh ya, kasih. Kalau si siapa kemarin Sergio? Pindah ya. Oh pindah? Begitu. Jadi setelah sekian lama tidak masuk ternyata di akhirnya pindah ya? Oke baik. Nah teman-teman, kita dalam waktu dekat kurang lebih mungkin 2 minggu ke depan itu kita sudah masuk ke penilaian akhir semester ya, kan? Atau istilahnya itu penilaian sumatif akhir semester. Jadi Bapak harap supaya kalian dapat mempersiapkan diri dengan baik ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas atau ulangan susulan ataupun remedial, kalau ada yang remedial ya. Tapi biasanya kelas ini nyaris ada yang remedial. Harus mempersiapkan diri dengan baik dan tentunya yang penting juga adalah menjaga kesehatan ya, supaya segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar. Begitu, ada yang masih ingat pertemuan minggu kemarin? Siapa? Masih ingat nggak pertemuan kemarin itu? Kita bicara tentang apa? Media massa ya, jadi bersikap kritis terhadap media massa. Lalu yang minggu terakhir kemarin yang 1 jam kan kita mengerjakan tugas itu, ya kan? Sekarang kita masih masuk di tema yang sama tentang bersikap kritis ya, bersikap kritis. Baik, coba geser slide-nya ini. Nah itu ya, bersikap kritis terhadap ideologi, tren dan gaya hidup yang berkembang saat ini atau dewasa ini ya, begitu. Jadi ajakannya masih sama supaya kita bersikap kritis. Saya harap kata kritis dan bersikap kritis bertanggung jawab itu masih ingat karena di pertemuan sebelumnya itu sudah kita bicarakan ya. Baik, selanjutnya bisa digeser ya. Nah ini ada pertanyaan ya. Jadi tadi judulnya itu tentang bersikap kritis terhadap ideologi, tren dan gaya hidup. Ya, sebenarnya tren dan gaya hidup itu kurang lebih ya. Nah ada yang barangkali mungkin di pelajaran lain ya tentang kata ideologi ini. Masih ingat? Mungkin di PPKN ya? Pernah nggak? Atau baru dengar? Ya, ya karena di SMP ada belajar juga.
Atau pernah dengar istilah ini? Ada ya? Atau ada yang mau coba-coba menebak begitu? Oh, ideologi itu ini Pak. Hansen. Nah, dalam pemahaman saya, ideologi itu merupakan dalam pikir seseorang atau sekelompok orang yang bisa dibeda-bedakan sama kelompok yang lain. Oke, jadi pola pikir seseorang ya yang berbeda dari kelompok yang lain. Secara sederhana. Ada yang mau menambahkan? Ya, Surya, silakan. Kalau dari saya sih, ideologi itu pandangan seseorang yang dia itu landasan sebagai pedoman dia itu dalam melakukan satu. Oke, jadi landasan seseorang ya, cara pandang seseorang yang kemudian itu berpengaruh pada tingkah laku, menjadi landasan dia untuk bertingkah laku dan seterusnya. Apa yang kita lihat tuh, jadi secara sederhana seperti yang disampaikan oleh Zuriel dan juga Hansen ya, jadi pola pikir cara pandang seseorang. Baik, kita lihat pengertiannya. Jadi berasal dari bahasa Latinnya ideo dan juga logi ya. Jadi gagasan dan juga logika atau rasio kita lihat pikiran gitu. Jadi kajian tentang asal usul dan hakikat ide atau gagasan. Dan kita bicara tentang ideologi berarti dia bicara tentang satu ilmu ya, ilmu yang bicara tentang ide atau gagasan. Nah, selanjutnya ada kata berikutnya tren. Kita sering pakai atau mungkin sering mendengar kalimat atau kata ini. Tren ya. Ada yang tahu? Bagaimana? Tren itu apa? Calvin? Tapi pernah dengar ini kan kata trennya? Oh, ini sedang ngetren gitu. Apa? Sedang viral secara sederhana dan gaul ya, sedang viral gitu ya. Ya bisa juga sih, tidak keliru, ya kan? Coba kita lihat pengertiannya. Segala sesuatu sedang hangat diperbincangkan, gitu ya. Jadi apa yang dibilang Chelsea tadi tidak keliru ya, soal beda kata saja, beda bahasa ya. Diperhatikan, digunakan atau dimanfaatkan oleh orang banyak, itu tren. Sedang tren sekarang. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu yang berikut gaya hidup. Gaya hidup. Apa? Lifestyle. Lifestyle, gaya hidup. Memang betul. Misalnya apa contoh gaya hidup? Gaya hidup apa gitu ya? Apa? Cara dia berpakaian, tapi bukan lagi sekedar menjadi milik seseorang atau yang dihidup oleh seseorang, tetapi itu menjadi ya tren banyak orang gitu. Itu gaya hidup. Karena mungkin ada nilainya di situ. Kan disebut menjadi gaya hidup begitu. Misalnya gaya hidup green apa? Go green. Itu masuk gaya hidup. Atau misalnya gaya hidup sehat misalnya. Makannya itu makanan-makanan yang sehat misalnya, mengurangi gula, itu gaya hidup sehat kan? Atau gaya hidup mencintai lingkungan, gitu. Bersahabat dengan lingkungan, gitu. Itu dulu gaya hidup juga. Jadi itu menjadi kekuatan daya dia. Nah, coba kita lihat arti dari gaya hidup. Nah, jadi ya betul ya, lifestyle ya, pola tingkah laku cara hidup seseorang, ya, yang mengkonotasikan kepribadian atau ekspresi diri sebagai adaptasi yang aktif terhadap kondisi sosial. Jadi dia menyesuaikan diri. Misalnya yang tentang itu apa? PG ya. Nah, itu kan sekarang sudah menjadi gaya hidup itu. Jadi orang yang awalnya dia tidak tertarik, tapi kemudian melihat promosi ya, kampanye tentang gaya hidup sehat ya, dengan cara makan sayur-sayuran, mengurangi daging-dagingan gitu ya, hewani. Dan itu bisa apalagi dengan macam-macam propaganda untuk bisa
berumur lebih panjang, awet muda gitu kan, badan menjadi segar, sehat. Itu pasti orang mau itu. Itu jadi kemudian menjadi gaya hidup. Jadi dengan beradaptasi dengan kondisi sosial, ya, sesuai dengan tuntutan zaman, ya. Baik, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kita akan bicara tentang ideologi, tentang tren-tren, dan juga tentang gaya hidup. Tapi kita lihat dari nanti ada 3 video yang akan mencakup ini, ya, yaitu tren dan juga ideologi. Begitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Tidak, aman ya. Baik, teman. Lanjut. Nah, jadi teman-teman, tujuan kita mempelajari ini, ya, tujuan kita belajar tentang ideologi, bersikap kritis terhadap ideologi. Yang pertama itu supaya kita secara sederhana mengerti apa itu ideologi tadi sudah ya, dan juga gaya hidup, tren juga termasuk. Lalu lanjut yang kedua yaitu untuk bisa mengidentifikasi jenis-jenis ideologi, ya, dan juga gaya hidup, sehingga kita bisa memproteksi diri. Ini baik, ini tidak baik dan seterusnya. Ya. Lalu yang berikutnya kita dapat menganalisis dampak-dampaknya. Jadi akibatnya, efeknya untuk kita. Ya, kalau kita ikut ini, misalnya ideologi komunis misalnya, ini baik atau tidak, gitu kan ya? Apakah berguna, beruntung bagi saya, bermanfaat bagi saya atau tidak? Saya ikuti. Atau misalnya aliran-aliran gitu ya. Dalam agama itu banyak sekali aliran-aliran. Ya. Dalam Kristen misalnya ada Children of God, ya, Saksi Yehova dan seterusnya, atau gereja setan. Ya. Itu bagus atau tidak? Menguntungkan bagi saya atau tidak? Gitu. Memang sepintas kilas, lalu dengan tanpa pertimbangan, melihat visual yang atraktif, yang menarik itu, orang bisa langsung mungkin bergabung gitu kan. Tapi lama-kelamaan baru kemudian, oh ternyata ini tidak berguna, tidak baik bagi saya, mencelakakan saya dan seterusnya. Nah itu ya, jadi kita dapat menganalisis, itu suatu tingkatan yang sangat tinggi kalau orang bisa menganalisis. Lalu kita nanti bicara tentang pencobaan di padang gurun ya. Jadi Yesus juga ternyata mengalami itu. Jadi Yesus juga bersikap kritis terhadap tawaran-tawaran iblis begitu ya. Misalnya mengubah batu menjadi roti ya, atau menjatuhkan diri ya kan. Lalu kalau dia menyembah setan, nanti dikasih kekuasaan, kemewahan dan seterusnya. Hanya Yesus juga mengalami pencobaan, tapi dia bersikap kritis ya, bahwa ya dia melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak yang lain gitu ya. Jadi seperti itu nanti kita lihat. Baik, begitu teman-teman ya. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita mau capai dalam proses pembelajaran. Begitu? Nah, baik teman-teman, jadi Bapak sampaikan sedikit ya tentang poin-poin dari ideologi, tren dan juga gaya hidup ya. Yang pertama itu kita lihat ideologi ya, nasionalisme, pendidikan kewarganegaraan. Jadi nasionalisme atau etnosentrisme itu baik ya. Jadi memupuk jiwa apa? Patriotisme. Kita, para pejuang kita dulu memperjuangkan kemerdekaan itu karena mereka memiliki patriotisme, ya, rasa kebangsaan dulu, rasa kebangsaan. Tetapi ada juga yang buruk ya, namanya nasionalisme negatif. Jadi mengagung-agungkan bangsa sendiri, lantas merendahkan bangsa lain gitu. Atau bisa juga misalnya seperti sukuisme, mengagung-agungkan suku sendiri atau agama sendiri lalu merendahkan agama atau suku lain. Itu tidak baik. Itu yang negatif. Tapi yang baik itu justru bagaimana nasionalisme itu melihat Sabang sampai Merauke ya, suku bangsa agama yang hidup dalam satu wilayah yang KRI tentunya itu adalah saudara. Jadi dia berada di atas kemanusiaan. Di atas kemanusiaan. Kalau misalnya Anda membela dengan orang negara luar berperang gitu kan, orang lebih melihat kepada agamanya gitu, bukan kepada kemanusiaannya, humanisnya. Ya kan? Misalnya Ukraina dan Rusia kan, orang ayo Rusia. Kemudian kalau kemanusiaan ya,
kita melihat korban yang meninggal dan seterusnya, kerugian dan seterusnya. Justru itu yang harus membuat kita iba, empati. Bukan empati tapi negatif gitu. Ya, karena ada agama yang sama kan dan seterusnya. Nah itu tidak baik. Nasionalisme tapi negatif. Nasionalisme tapi negatif atau rasa senasib sepenanggungan tetapi dia mengabaikan kemanusiaan. Ya. Baik, lalu yang berikut ini ideologi ya. Jadi satu ide yang baik sebenarnya nasionalisme ya. Dan kita sekarang juga harus selalu untuk menggaungkan nasionalisme itu. Lalu yang berikut yaitu Marxis. Pernah dengar ini? Olive pernah dengar? Ya mungkin anak IPS ya, kalian IPA ya. IPS itu mereka tentang ini bapak Karl Marx itu ya, bapak ekonomi ya. Jadi dia punya ide dasarnya itu adalah sosialis, suatu ajaran yang menjadi dasar dari sosialisme. Sosialisme itu ya seperti komunisme juga, komunal gitu ya. Perasaan senasib sepenanggungan gitu. Ya, oh kita punya perasaan yang sama gitu. Misalnya perjuangan, makanya Partai Komunis, nanti kita masuk situ sebenarnya. Partai Komunis itu dia punya lambang palu arit, ya kan? Palu itu ya para buruh lah ya, tukang bangunan ya, arit petani. Jadi solidaritas kolektif itu, ya, yang melahirkan ide bahwa kita harus bersatu memperjuangkan nasib gitu. Yang dilakukan itu kaum pemodal. Nanti kita lihat dari kapitalisme. Ya. Kita ini sama, sekelas, stratanya sama. Ayo kita kumpulkan kekuatan untuk melawan gitu. Ya. Ada yang melawan dengan cara yang kasar, ada dengan cara yang melalui politik. Nah gitu ya, melalui politik. Seperti itu kira-kira. Jadi Marxisme itu menjadi dasar dari kaum sosialis dan kaum komunis. Lalu lanjut yang berikut. Nah ini komunis, ya. Ada turunan dari atau anak dari anak kandungnya Marxis. Ya. Jadi dia benar-benar ide-idenya Marx itu, Karl Marx itu, Marxisme itu diadopsi, ya. Untuk bagaimana mengembangkan solidaritas itu gimana sih gitu ya, supaya perjuangan kita ini sampai kepada tujuannya gitu. Supaya kita juga tidak hidup sebagai buruh terus, sebagai petani terus. Ya. Nah, komunis itu kan sebesar-besarnya itu sarana-sarana produksi itu dilakukan berdasarkan apa? Dipakai untuk kepentingan bersama. Iya kan? Kan seperti di Korea Utara ya. Jadi segala sesuatu itu pemerintah menjadi sentral pengatur segala sesuatu, termasuk sumber daya alam. Itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga. Tidak boleh ada yang monopoli, tidak boleh. Gitu ya, itu maksudnya. Komunisme. Ini ide lahir dari apa? Situasi kondisi. Ya, situasi kondisi yang mungkin buruk sekali. Seperti itu. Lalu dulu kalau Indonesia itu idenya nasionalis, ya. Kita harus nasionalis karena waktu itu terancam disintegrasi, pecah-pecah. Atau dalam perjalanan sekarang pun kita terancam dalam keterpecahan misalnya kan. Karena ada sesuatu yang tidak mungkin, tapi ayo kita harus membangun jiwa nasionalis lagi, ya supaya kita tidak terpecah. Gitu. Ya, lanjut yang berikut. Ini tentang teokrasi. Ada yang pernah mungkin tahu teokrasinya apa? Kalau demos, kratos, kratein itu kan apa? Dari oleh untuk ya, untuk rakyat, ya kan? Nah, presiden dipilih oleh rakyat, dari rakyat nanti kembali lagi untuk pengabdian dedikasi kepada rakyat. Kalau teos itu Tuhan ya, pemerintahan Tuhan gitu ya. Jadi pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan itu basisnya itu adalah aturan Tuhan. Ya dalam hal ini institusi agama ya. Kalau gereja Katolik itu ada ya.
di mana? Vatikan ya. Itu benar-benar teokrasi. Di suatu negara berdaulat penuh ya, diakui penuh ya, menjalankan roda pemerintahan dengan aturan-aturan Katolik gitu ya. Atau Anda mungkin tahu Dalai Lama? Tahu kan? Lama itu gelar sebenarnya. Dalai itu namanya. Lama, jadi sebelum Dalai Lama itu tidak ada lama-lama yang lain. Lama, tahu kan? Di mana tuh? Dalai Lama di mana? Thailand. Tibet. Dia itu kepala, ya ceritanya panjang, tapi dia itu Tibet itu dipimpin oleh para lama, ya, para lama. Maka sekarang ada namanya Dalai Lama. Atau kalau misalnya pemerintahan Islam, Republik Demokratik Islam itu. Iran, ini kan Maroko kalau nggak salah ya, atau Afghanistan ya, yang kelompok radikal itu yang Taliban. Ya. Jadi segala sistem pemerintah itu atas dasar itu syariat gitu ya. Kira-kira seperti itu teokrasi. Ya, lanjut ya. Bisa dimengerti teokrasi ya. Nah, neoliberal di kebebasan yang baru gitu ya. Ya, tentu kita perlu bebas ya. Tapi ada bentuk kebebasan yang baru itu. Jadi ini bicara tentang globalisasi atau pasar bebas ya. Yang ekonominya itu dikuasai oleh orang yang kuat secara modal ekonomi dan politik. Loh, Anda melihat seperti itu tidak kira-kira kalau Indonesia sekarang? Ya kan, orang punya modal, kedudukan, partai-partai politik itu. Mereka punya modal besar, mereka punya kedudukan, bahkan bisa ditransaksionalkan kedudukan. Mereka bisa setting siapa menduduki jabatan ini, dan seterusnya. Iya kan? Kira-kira seperti itu. Kebebasan sudah dalam makna yang baru. Seperti itu. Baik, lanjut yang berikut. Nah, sekarang kita lihat tren dan gaya hidup kita, misalnya budaya materialistik, hedonistik ya. Nah, nanti ada bisa baca di situ, sendiri di situ. Ya. Jadi berkelimpahan materi, pokoknya tujuan hidupnya itu seolah-olah mengejar hanya kesenangan, gitu ya. Dia tidak peduli dengan bagaimana hidup yang bersahaja, sederhana. Gitu. Kalau sudah hedonistik, materialistik, maka itu dekat sekali dengan menghalalkan segala cara. Ya. Pokoknya yang penting saya senang. Ya. Nanti juga bisa lepas kendali, lost control, sampai pada satu gaya hidup yang konsumerisme. Konsumerisme ya, jadi materialistik dan hedonistik. Seolah-olah tujuan hidup manusia itu diukur pada materi gitu, yang membuat dia senang. Bukan apa yang membuat saya senang? Ya, itu yang harus saya miliki. Gitu. Seperti itu. Padahal itu sifatnya itu temporal. Sementara baru. Ya, sementara. Saya mau beli HP misalnya, HP keluar total. Saya sudah beli, saya senang. Tapi itu sifatnya sementara kan? Nah, jadi ada orang yang memang punya itu menjadi tren gitu. Ya, dia materialistik betul. Materialistik itu diukur berdasarkan materi. Ya, nanti cari pacar lihat punya Honda Jazz itu tidak. Nah, dia punya Harley Davidson atau tidak, kan kira-kira seperti itu ya. Itu bilang materialistik. Materi sekali gitu. Hedonistik itu membuat dia senang gitu. Jadi dua hal itu, materi, hedon itu dua hal yang sangat dekat. Ya, saya memiliki sesuatu, saya senang, saya gembira, gitu kan. Tapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama, karena barang kan namanya juga barang ya, bisa rusak, manusia itu bisa tingkah laku bisa menyakitkan. Nah, saya tidak bahagia lagi. Berikutnya tren gaya hidup ya. Jangan sampai kita tren itu materialistik, hedonistik ya. Kita perlu materi tetapi jangan materialistik ya.
Kita perlu bergembira, tetapi jangan hedonistik. Perlu materi, perlu gembira, perlu senang tuh. Harus itu. Jangan nangis terus juga. Nah, lalu individualisme, ya ini ya. Aduh gua gitu ya, apatis. Pokoknya keakuan ya, egoisme ya, dan seterusnya. Oke, lanjut yang berikut. Nah, ini 3 video ya. Jadi hanya sekilas saja untuk sebagai gambaran apa yang nanti kalian diskusikan. Jadi yang pertama itu tentang ideologi ya. Jika kalian mendengar kata ideologi, apa sih yang ada di benak kalian? Doktrin, pandangan hidup, atau Pancasila? Sebenarnya apa itu ideologi? Kata ideologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis yaitu Gustave Le Tracy pada tahun 1796. Karena kata ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis, maka dari itu kata ideologi berasal dari bahasa Prancis yaitu ideologi. Ideologi merupakan gabungan dari 2 kata yaitu ideo dan logi. Ideo berarti ide atau gagasan dan logi berarti ilmu. Ideologi adalah ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Nah, ini prolog dari nanti video berikutnya. Jadi ini tentang fenomena K-pop. Mereka masih eksis ya? Super Junior masih eksis ya? Luar biasa sekali. Nah, video berikutnya. Nah, ini ya. Korea mulai. Siapa yang tak kenal dengan negara yang terkenal dengan sebutan Ginseng Famous? Hampir semua orang kayaknya tahu ya, itu merupakan sebutan untuk Korea Selatan. Saat ini Bremos Korea Selatan tak hanya terkenal dengan ginsengnya dong. Sudah banyak nih produk-produk hingga budaya yang membuat Korea Selatan semakin terkenal di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Fenomena tersebut disebut sebagai Korean Wave Famous. Lalu bagaimana ya fenomena Korean Wave di Indonesia? Korean Wave sendiri merupakan istilah yang diberikan untuk tersebarnya budaya pop Korea Selatan di berbagai negara. Nah, ini video terakhir ya. Pengaruh teknologi bagi remaja pada itu. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jaringan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan smartphone, seperti WhatsApp, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih baru belajar jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi sosial media. Anggapan kalau ketika menjadi akun sosial media, maknanya sudah menjadi budaya berat di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curhat isi hati menjadi. Kalian akan mendiskusikan tentang 3 video ini, ya. Nanti silakan masuk dalam kelompok sebagaimana yang sudah ditentukan. Nanti lalu kemudian saya minta 1 orang untuk membagikan lembar kerja ini. Ini tanggal berapa dah? 3 November. Di deskripsinya. Oh, sekarang lagi banyak band. Konsep kenapa? Kemarin jalan belajar ya, depan kuno. Oh, itu bagus. Sesuai dengan misi.
waktu diskusinya sudah selesai ya. Baik, jadi kelompok yang pertama maju adalah kelompoknya Zurial ya. Baik, kita beri aplaus dulu. Baik, selamat pagi Pak Wadan dan teman-teman. Pagi. Sekarang kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi pertanyaan pertama, deskripsikan permasalahan atau konteks pembicaraan yang terdapat pada video tersebut. Permasalahan atau konteks tersebut adalah budaya Korea yang mempengaruhi gaya hidup Indonesia. Secara positif, warga Indonesia menjadi lebih terbuka dan tidak tertutup. Namun secara negatif akan memunculkan gaya hidup hedonisme. Yang kedua, informasi penting apa yang dapat kelompok peroleh dari video tersebut. Dari video, pengaruh budaya sangat kuat untuk mempengaruhi seorang individu. Pentingnya selektif budaya-budaya luar sangat berguna. Yang terakhir, sikap apa yang tepat untuk menghadapi permasalahan tersebut. Sikap yang tepat itu kita harus bersikap selektif dan berpikir secara rasional agar tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita, sehingga dijadikan pembelajaran untuk kita dalam memilih gaya hidup yang baik dan pengetahuan yang berkembang untuk kita. Sekian dari presentasi kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan Stanley. Apa yang membuat budaya Korea itu menarik perhatian para pelajar? Kenapa budaya Korea itu kayak mudah sekali tusuk? Jadi alasan kenapa budaya Korea itu sangat mudah berkembang di Indonesia karena sebagai kita tahu tuh sebagai manusia kita pasti ingin mengetahui hal yang baru. Nah, Korea itu kan sebagai budaya luar, makanya kita itu sebagai individu itu kan pasti ingin lebih tahu bagaimana budaya ini. Kemudian dari budaya Korea itu juga dalam segi entertainment, budaya Korea itu sangat menarik buat kalangan kita, karena kan kalangan remaja di Indonesia itu kan sangat kuat dari budaya luarnya sama dari entertainment, makanya mereka sangat tertarik. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Selamat pagi Pak Uda dan teman-teman. Pagi. Jadi video yang kami tonton judulnya apa itu ideologi. Pertanyaan yang pertama, apa informasi penting yang kelompok dapatkan pada video tersebut? Ideologi merupakan suatu pemikiran yang menjadi dasar sekelompok orang, bahkan bangsa atau negara untuk mencapai tujuannya. Dan ada dua tipe ideologi, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia yang menentukan tujuan dan norma politik dan sosial. Sedangkan ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar. Pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat kelompok, sikap apa yang tepat dalam menghadapi berbagai ideologi tersebut? Ada dua sikap, yaitu sikap toleransi atau menghargai perbedaan pendapat tanpa mengabaikan harga diri sendiri dan tanpa merendahkan keyakinan orang lain. Selanjutnya ada rasa empati, yaitu mencoba memahami latar belakang orang lain yang mungkin menjadi atau memengaruhi pandangan atau ideologi mereka. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih ya. Contoh dari ideologi terbuka sama tertutup apa ya? Nah, seperti yang kita tahu kan tadi, ideologi terbuka itu merupakan ideologi yang terbuka untuk umum. Jadi masyarakat itu boleh mengajukan pendapat segala macam untuk mendapatkan ideologi yang sesuai. Nah, contohnya itu adalah demokrasi liberal. Nah, tapi kalau yang tertutup itu tuh merupakan ideologi yang sudah ada dari petualangan sebelumnya. Jadi itu kayak budaya yang diturunkan dan itu bersifat tertutup dan lebih ke privat, tidak bisa diubah-ubah. Contohnya itu seperti di negara Vatikan itu adalah ada ideologi teokrasi. Sekian dari kami, terima kasih. Selamat pagi Pak Wadan dan teman-teman. Pagi. Hari ini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Nah, pertama-tama permasalahan ataupun konteks pembicaraan yang terdapat pada video yang hasil diskusi kami, yaitu tren dan gaya hidup, itu merupakan remaja itu cenderung lebih aktif di dunia maya. Terlihat dari video kami mendiskusikan bahwa remaja-remaja sekarang itu cenderung mereka menggunakan waktu mereka untuk media sosial sehingga timbullah sebuah pandangan jika orang yang tidak mempunyai akun sosial itu dianggap kuno. Nah, dari
permasalahan tersebut kita dapat mendapatkan beberapa informasi-informasi penting seperti remaja pada saat ini nih cenderung kesulitan menyerap informasi disebabkan karena mereka itu lebih sering terdistraksi oleh tren ataupun gaya hidup untuk menggunakan smartphone tersebut, sehingga ketika mereka mengerjakan sesuatu mereka sambil juga melihat media sosial, misalnya seperti mengerjakan PR sambil bermain game, itu kan tidak memungkinkan seharusnya. Nah setelah itu apa sih sikap apa sih yang tepat untuk menghadapi permasalahan tersebut? Nah kita itu harus mempunyai sikap yang selektif seperti kontrol diri. Kita itu menyelektif, kita kayak harus tahu informasi ini tepat sih bagi kita, informasi ini bisa salah. Nah kita juga bisa memprioritaskan pekerjaan kita, memprioritaskan apa sih yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Nah dari masalah bermedia sosial ini menimbulkan masalah yang baru seperti mendekatkan yang jauh tapi juga menjauhkan yang dekat. Ya, menjauhkan yang dekat ini masalah dong. Masa kita bisa ngomong sama orang tapi kita lupakan orang-orang terdekat kita. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, kami tutup. Baik teman-teman, terima kasih ya sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan. Bapak pikir jawaban-jawaban yang diberikan atau hasil diskusi yang disampaikan oleh tiga kelompok yang berpresentasi tadi itu dapat menjadi gambaran gitu ya, bagaimana supaya kita tuh bersikap kritis terhadap ideologi, tren dan juga gaya hidup yang berkembang. Karena anak muda itu kan pada masa yang sedang mencari jati diri. Ya kan, jadi jalan-jalan cari ketemu ambil gitu kan, jalan-jalan ketemu nyaman enak gitu ambil, pokoknya yang penting menyenangkan dulu gitu ya, menyenangkan dulu. Nah, pakai nanti lama-lama setelah terjadi sesuatu baru kemudian mulai bersikap kritis gitu kan ya, seperti itu. Nah, jadi kita hidup di zaman yang banyak sekali tawaran gitu kan. Seperti tadi kelompok siapa itu yang berdiskusi tentang memang masih ada berkaitan juga dengan media massa kan, bagaimana generasi muda kita sekarang itu sangat terikat dengan media sosial. Tidak salah dan tidak keliru ya. Tapi bagaimana jangan sampai kita itu diperbudak sehingga habiskan banyak waktu dan energi berkutat dengan media ya, sehingga melupakan tugas-tugas penting seperti kalian pelajar lalu kemudian mengabaikan tugas sekolah, tidak belajar, nilai rendah menjadi begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi Bapak berharap presentasi yang disampaikan oleh kelompok tadi itu tidak berlalu begitu saja, tapi ada 1-2 poin yang masuk dan bisa kita hidupi dalam keseharian. Begitu ya. Ada tugas yang memang nanti untuk kalian kerjakan, yaitu tugas membuat poster gitu ya, tentang bagaimana supaya kita bisa kampanye supaya bersikap kritis terhadap ideologi, tren dan gaya hidup. Baik, Bapak pikir sampai di sini dulu karena jam juga sudah selesai ya, karena jam itu jauh ya. Jadi mari kita berdoa dulu. Baik, silakan yang memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih karena berkat kami selama pelajaran kami ini, sehingga pelajaran kami ini bisa selesai sekarang. Berkat pelajaran selanjutnya akan dapat berjalan lancar. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama